Jumpa lagi dengan saya, Lamson Nebaho, dalam video tanggapan ketujuh untuk buku Insan Mokoginta yang berjudul Mana yang dapat dipercaya, Alkitabkah atau Al-Quran? Mari kita baca. Halaman 52, kontradiksi masalah dosa. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mazmur 62 ayat 13. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bandingkan dengan surat-surat kiriman Paulus di bawah ini, bertentangan atau tidak. Contoh, Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jika kita perhatikan, firman Allah, sabda Nabi Daud dan Yesus tidak bertentangan. Tapi, berdasarkan surat kiriman Paulus, justru sangat bertentangan. Ini membuktikan bahwa ajaran Paulus pasti bukan dari Tuhan, karena bertentangan dengan apa yang Allah firmankan. Karena terdapat begitu banyak ayat-ayat yang bertentangan satu sama lainnya, maka jelaslah bahwa Alkitab atau Bible tidak memenuhi kriteria disebut sebagai kitab suci. Sebab antara firman Allah, sabda nabinya, dan dari penulis Alkitab, serta orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, semuanya menyatu, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan di dalamnya. Kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa Alkitab adalah kitab ilahi, tapi sekaligus juga sebagai kitab insani. Artinya, bercampur antara yang baik dan batil. Bercampur antara wahyu Allah dan tulisan manusia. Dari orang yang dikenal maupun dari mereka yang tidak dikenal. Karena Ustadz Mokoginta banyak menemukan ayat-ayat Alkitab yang dia pikir bertentangan, maka dia memberi kesimpulan. Kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa karena terdapat begitu banyak ayat-ayat yang bertentangan satu sama lainnya, maka jelaslah bahwa Alkitab atau Bible tidak memenuhi kriteria disebut sebagai kitab suci. Kenapa Ustadz Mokoginta mengatakan bahwa ayat-ayat itu bertentangan? Karena dia ambil satu ayat saja dari satu pasal, lalu diambil lagi satu ayat dari satu pasal lain yang beda judul. Contoh, diambil satu ayat dari Ulangan 24. Sementara Ulangan 24 itu merujuk kepada Taurat Musa. Lalu diambil satu ayat dari Kolose 1. Kolose 1 itu kan merujuk ke Taurat Allah. Karena ayat itu tidak saling berkaitan satu sama lain, maka dia pikir ayat itu bertentangan. Padahal tidak. Yang menjadi masalah adalah, saudaraku, para ustadz kristolog mengajarkan potongan-potongan ajaran Alkitab di kalangan saudaraku muslim. Sehingga pemahaman saudaraku muslim terhadap ajaran Alkitab bertolak belakang dengan ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Contoh, ada potongan video saya yang isinya saya mengatakan bahwa kitab saya itu adalah kitab iblis. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan ini dari Allah. Artinya
Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis, bukan kitab dari Allah. Sudah jelas, karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali, tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah, tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Dan itulah yang beredar di kalangan Islam, di kalangan Muslim. Dan mereka mengharap saya akan mualaf. Ya tidak mungkin saya mualaf. Dan tidak mungkin saya mengatakan kitab saya itu kitab iblis. Karena saya tetap Kristen. Itulah fenomena yang terjadi di kalangan Islam. Yang jadi masalah adalah saudaraku-saudaraku Muslim tidak mau meng-cross-check berita yang sebenarnya. Saudaraku Muslim tidak mau meng-cross-check ajaran Alkitab yang sebenarnya. Tidak mau lagi mempelajari ajaran Alkitab yang sebenarnya. Tidak mau lagi mempelajari ajaran Alkitab yang seutuhnya. Karena apa? Karena mereka sudah didoktrin bahwa hanya agama Islamlah yang menyelamatkan. Yang lain tidak. Itu merupakan sebuah kacamata kuda yang dipasang ke seekor kuda. Sehingga kuda itu tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Pokoknya itu terus. Beda dengan kami orang Kristen. Bebas. Mau belajar Al-Quran silakan. Mau belajar kitab Buddha silakan. Mau belajar kitab Hindu silakan. Mau belajar Alkitab silakan. Kita tinggal pilih. Kita yakin Al-Quran atau kitab Buddha atau kitab Hindu atau Alkitab. Tidak masalah. Demikian penjelasan saya. Sampai jumpa lagi pada video tanggapan ke-8 terhadap buku Insan Mokoginta yang berjudul Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah dapat dipercaya atau tidak? Terima kasih.